ضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. عشر المسلمين عشر المسلمات rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan sungguh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat-nikmat yang sangat teramat banyak dan sangat teramat besar. Walaupun banyak manusia yang tidak mengetahui besarnya rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan kesalahan ada pada manusia itu sendiri yang tidak mampu melihat besarnya rahmat dan banyaknya nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu berikan kepadanya setiap hari. Dari mulai tadi pagi bangun sampai detik ini, maka sudah tidak terhingga banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu saja dari nikmat itu tak akan bisa diwakili dan digantikan oleh harta manusia terbanyak di permukaan bumi, oleh harta manusia terkaya di permukaan bumi. Kalimat ini adalah kalimat hak, bukan kalimat yang dia adalah motivasi agar kita bersyukur. Oksigen yang kita hirup lebih berharga dari harta manusia terkaya. Air yang kita minum lebih berharga dari harta manusia terkaya. Karena sekaya apapun dia, takkan bisa menggantikan posisi oksigen, takkan bisa menggantikan posisi air. Jantung, paru-paru, ginjal, pankreas, darah, tulang, pendengaran, penglihatan, lisan, kaki dan tangan, hal yang sama. Tak akan bisa digantikan posisinya oleh harta manusia terkaya di permukaan bumi. Demi Allah, kalau manusia terkaya itu datang kepada saya dan berkata, ambil seluruh hartaku jadi milikmu, namun gantikan dengan lidah yang dengannya engkau berceramah, saya tidak akan jual. Saya akan berkata dengan lidah saya, pergi kamu ke sana, berambus kamu dari hadapanku. Aku tidak ada niat untuk menjual lisanku dengan seluruh kekayaan. Seorang khalifah, raja, dan semua raja kaya datang kepada seorang ulama dan berkata, nasihati saya. Ulama itu berkata, sebelum saya nasihati, saya ingin bertanya kepada engkau, wahai raja, 2 pertanyaan. Tolong dijawab. Sang raja berkata, silahkan, apa 2 pertanyaan itu? Pertanyaan pertama adalah, sekiranya buang air besarmu mandek, engkau tidak bisa buang air besar. Obatnya ada pada seorang tabib, yang lain tidak ada. Tabib itu meminta obatnya adalah setengah kekuasaanmu dan setengah hartamu. Bagi 2.
Daerah kekuasaan bagi dua dengan dirinya. Hartamu bagi dua dengan dirinya. Itu harga untuk obat yang dia miliki. Itu tawarannya. Apakah engkau akan membeli obat itu dengan setengah hartamu dan setengah wilayah kekuasaanmu? Sang raja dengan yakin mengatakan, ya, saya akan beli. Apa pertanyaan yang kedua? Pertanyaan yang kedua, kalau yang mandek adalah saluran buang air kecil, bukan saluran buang air besar, dan sama ada pada seorang tabib obatnya dan tabib lain tidak memilikinya, dan tabib itu meminta setengah hartamu dan setengah kekuasaan, apakah engkau akan jual? Apakah engkau akan beli, jual setengah kekayaanmu dan setengah kekuasaan? Kata sang raja dengan mantap, ya, saya akan jual. Saya akan beli obat itu walau dengan setengah kekuasaanku dengan setengah harta yang kumiliki. Dua pertanyaan sudah dijawab dengan benar oleh sang raja. Masuklah nasihat sang ulama, kalau demikian bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai hartamu dan kekuasaanmu membuat engkau durhaka kepada Allah, dan jangan pernah engkau anggap kekayaanmu dan kekuasaanmu ini hal yang besar, karena setengahnya taik dan setengahnya pipis. Nasihat yang berharga. Kesehatan, kita buang air besar pagi ini. Kesehatan, kita buang air kecil pagi ini. Itulah dia seluruh harta raja, dan itulah dia seluruh kekuasaan raja. Dan ibarat ini tidaklah hanya sekedar motivasi. Hanya kita yang tidak menyadari besarnya nikmat, lancarnya buang air kecil, dan lancarnya buang air besar. Kita anggap itu biasa. Padahal tak ada yang biasa. Itu nikmat yang luar biasa. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Hari akhirat memiliki beberapa nama. Di antara namanya adalah Yaumul Hasrah. Hasrah dalam bahasa Arab artinya penyesalan yang sangat mendalam. Bukan hanya sekedar menyesal, tapi penyesalan itu sangat hebat. Penyesalan itu sangat dalam. Penyesalan itu penyesalan yang sangat bersangatan. Ketika dia sudah bersangatan, disebut hasrah. Maka hari akhirat, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 39. Wa anzirhum yaumal hasrati, dan berikan kepada mereka peringatan akan adanya hari hasrah, hari penyesalan yang sangat hebat, hari penyesalan yang sangat mendalam. Para ulama mengatakan dinamakan hari akhirat dengan hari hasrah karena terlalu banyaknya dan terlalu hebatnya penyesalan-penyesalan orang yang ada di hari itu. Dan orang yang dimaksud para ulama adalah kita yang pasti akan berdiri di hari itu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 31, "Qad khasira alladhina kadzdzabu bi liqa'illahi hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun." Sungguh telah merugi orang-orang yang telah mendustakan hari pertemuan dengan Allah, itu hari akhirat di surga Allah. Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan, sehingga ketika datang kepada mereka hari kiamat secara mendadak dan tiba-tiba, qalu ya hasratana, mereka berkata, duhai alangkah menyesalnya kita
penyesalan yang sangat dalam. Ala ma farratna fi jambillah, ala ma farratna fiha, terhadap apa yang telah kita sia-siakan ketika kita di dunia. Wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim, dan pada hari itu mereka memikul dosa-dosa mereka di pundak-pundak mereka. Ala sa'ama yazirun, ketahuilah alangkah buruknya apa yang telah mereka lakukan daripada dosa-dosa itu. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 167 Allah berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. Berkata orang-orang yang di dunia ngikut. Diajak kepada keburukan, ngikut. Disuruh melakukan keburukan, ngikut. Disuruh untuk melakukan hal yang dia tahu itu haram, tetap ngikut. Di dunia mungkin dia mengatakan dosa ditanggung oleh orang yang nyuruh, saya hanya melakukan perintah. Namun itu tidak laku di akhirat. Ketika Anda ikut, padahal Anda tahu itu haram, tanggung jawab di akhirat. Anda yang melakukannya. Walau diperintahkan, dia dapat dosa karena telah memerintahkan. Anda menanggung dosa karena mau diperintahkan. Harusnya tidak mau. Tapi banyaknya manusia-manusia yang seperti ini di zaman kita sekarang. Saya hanya karyawan, Ustaz. Saya disuruh, Ustaz. Kalau tidak saya dipecat, Ustaz. Kalau tidak nanti begini, Ustaz. Kalau tidak nanti bos saya marah, Ustaz. Pengikut. Melihat apa yang terjadi di akhirat, berkata orang-orang yang mengikuti, setelah mereka melihat orang-orang yang diikuti berlepas tangan, berlepas tangan dan tidak mau tanggung jawab. Diminta tanggung jawab, mereka tidak mau bertanggung jawab. Karena untuk mempertanggungjawabkan amal mereka sendiri, mereka sudah kewalahan. Maka mereka ingin bebas dari orang-orang yang mengikuti mereka dengan tidak bertanggung jawab. Padahal ketika di dunia, mereka katakan, kamu lakukan, aku yang tanggung dosanya. Apa kata orang-orang yang mengikuti itu? Lau anna lana karratan, sekiranya ada kesempatan untuk kembali ke dunia, fana tabarra'a minhum, kami akan berlepas diri daripada mereka yang kami ikuti, kama tabarra'u minna, semakin mana sekarang ini mereka berlepas diri dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum, demikianlah Allah tunjukkan kepada mereka buah daripada amal mereka, hasaratin alaihim, sebagai penyesalan yang sangat dahsyat, sebagai penyesalan yang sangat dalam kepada mereka. Wa ma hum bikharijina minan nar, dan hari itu takkan mereka bisa keluar dari api neraka. Di dalam beberapa ayat yang sudah kita bacakan dan kita terjemahkan, terlihat jelas bahwa hari akhirat, hari penuh apa? Penuh penyesalan. Untuk apa? Allah memberitahu kepada kita bahwa di akhirat itu nanti penuh penyesalan atas kesalahan demi kesalahan yang terjadi di permukaan bumi. Untuk apa? Apakah hanya untuk sekedar cerita, bagaikan cerita Malin Kundang? Apakah hanya sebagai cerita, sebagaimana cerita legenda-legenda kampung lainnya, legenda negeri lainnya, setelah cerita itu pun selesai, hanya untuk penghias majlis, hanya untuk penghias ceramah? Tidak. Jauh lebih dalam dari semua itu. Allah ingin mengatakan kepada kita, hai manusia yang masih hidup, ini keadaan banyak manusia di akhirat, jangan seperti mereka. Awaslah atas apa yang kamu lakukan, seleksilah amal dan perbuatan, perhitungkan apa yang akan dikerjakan, jangan sampai keinginanmu untuk mendapatkan dunia membuat engkau lalai daripada perhitungan akhirat, kemudian engkau wafat
dan mempertanggungjawabkan amalanmu, dan ketika pertanggungjawaban itu datang, engkau dihiasi oleh penyesalan yang sangat dahsyat. Menangis sampai air mata habis. Setelah air mata habis, dia tetap menangis. Stok air mata di badannya sudah habis, yang keluar adalah darah. Dan dia tetap menangis, walau yang keluar adalah darah. Itu tak ada di permukaan bumi yang seperti itu. Adanya di akhirat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Secara teori kita menguasai, yaitu apa yang kita amalkan sekarang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Namun sayang 1000 kali sayang, itu hanya penguasaan materi. Dan penguasaan materi takkan bermanfaat kalau penguasaan materi itu tidak diaplikasikan dalam wujud amal perbuatan. Apa gunanya orang yang menguasai teori membangun 100 lantai gedung kalau dia tidak membangun 100 lantai gedung itu? Apa gunanya menguasai teori membuat pesawat kalau dia tidak pernah membuat pesawat? Bahkan lebih kecil daripada itu, apa gunanya teori menguasai pandai membuat sepatu dan sendal kalau seumur hidup dia tidak pernah membuat sepatu dan sendal? Apa manfaat teori untuk orang-orang yang tidak melakukan dan tidak mengamalkan teori itu? Kalau kita faham itu untuk dunia, hal yang sama untuk akhirat dan lebih dahsyat. Kita tahu melihat aurat membawa penyesalan. Kita tahu buka aurat membawa penyesalan. Kita tahu berdusta membawa penyesalan. Kita tahu ghibah dan namimah membawa penyesalan. Kita tahu su'udzon membawa penyesalan. Itu teori. Kita kuasai. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah teori itu diamalkan atau dia tinggal teori? Banyak umat Islam di zaman kita sekarang dengan menguasai teori, dia merasa dirinya telah menjadi muslim yang sebenarnya. Karena dia yakin itu akan terjadi, dia beriman akhirat itu ada, dia beriman yaumil hisab itu ada, dia beriman akan segala-galanya, dia beriman akan seluruh detail-detail apa yang ada di neraka, yang Allah dan Rasulnya sampaikan di dalam Al-Quran dan yang lainnya. Dia beriman dengan detail-detail apa yang ada di dalam surga. Namun dianggap setelah dia menguasai semua itu dalam bentuk teori, dia merasa, saya muslim yang sebenar-benar muslim. Belum, kalau belum Anda amalkan. Belum, kalau belum dipraktekkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Benar imanmu kepada Allah, benar imanmu kepada hari akhir. Yang terjadi adalah falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah kata-kata yang keluar dari lisanmu hanya kata-kata yang baik saja. Kalau tidak, engkau diam. Perkataanmu antara dua, baik atau tidak ngomong sama sekali. Kalau ini engkau terapkan, engkau telah melakukan perbuatan bahwa lisanmu tak akan mengeluarkan kecuali yang baik. Apabila yang baik tidak bisa engkau keluarkan, engkau memilih aksi diam daripada mengeluarkan yang buruk, engkaulah orang yang benar-benar telah beriman kepada Allah dan telah beriman kepada Rasulnya. Dan telah beriman kepada hari akhir. Keseriusan engkau dalam imanmu kepada Allah dan hari akhir dinilai dari amalmu. Apakah engkau dengan lisanmu mengeluarkan kata-kata baik atau diam? Kalau itu sudah dilakukan, maka iman kepada Allah benar, iman kepada hari akhirnya benar. Pertanyaannya, bagaimana lisan kita? Man kana
La yu'minu ahadukum ta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kalian sampai kalian cintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian sendiri. Tidak beriman, kata Nabi. Sampai ada aksi yang nyata, ada aplikasi yang nyata, ada pengamalan yang nyata, bahwa Anda menyukai untuk saudaramu muslim apa yang kau sukai untuk dirimu sendiri. Dan Anda tidak menyukai untuk orang saudaramu muslim apa yang tidak Anda sukai untuk diri Anda sendiri. Ada aplikasinya, ada nyatanya, ada amalnya, ada pembuktiannya, baru Nabi katakan engkau beriman. Maka ketika kita beriman dengan adanya penyesalan-penyesalan padang mahsyar, ketika kita beriman dengan adanya penyesalan-penyesalan sebelumnya di alam barzakh, ketika kita beriman dengan adanya penyesalan-penyesalan pada hari dihisab, ketika kita beriman dengan adanya penyesalan-penyesalan pada saat pembagian kitab, ketika kita beriman adanya penyesalan-penyesalan di dalam neraka itu sendiri, tak ada gunanya penyesalan itu, tak ada gunanya ilmu tentang penyesalan itu apabila hanya teori. Sampai iman kita akan penyesalan itu membuat kita menahan diri dari hal-hal yang akan mengundang penyesalan itu. Sekiranya benar-benar Anda benar-benar telah menjaga diri Anda dari hal-hal yang akan membuat Anda menyesal di alam barzakh, menyesal di hari berbangkit, menyesal pada saat dihisab, menyesal pada saat pembagian kitab, menyesal pada saat di hari neraka, Anda telah membuat teori-teori itu membuat Anda berhenti daripada hal-hal yang akan membuat Anda menyesal. Pada saat itulah iman Anda kepada alam barzakh benar, iman Anda kepada yaumil mahsyar benar, iman Anda kepada pembagian kitab benar, iman Anda kepada neraka benar. Mari masing-masing kita introspeksi diri. Karena agama ini agama masing-masing. Agama kita ini agama masing-masing. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang-orang yang beriman, peduli diri sendiri, tak ada gunanya. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tak akan memberikan mudarat kepada kalian siapapun yang sesat asal dirimu dapat hidayah. Peduli kepada diri sendiri dapat hidayah. Jangan pedulikan orang yang sesat, yang penting kau dapat hidayah. Yang orang yang sesat tak akan memberikan mudarat apapun kepadamu. Kalau engkau di atas hidayah, berlaku sebaliknya. Gunanya orang dapat hidayah kalau engkaunya sesat. Saya hidup di negeri muslim. Saya hidup di masyarakat muslim. Saya berjamaah di masjid kaum muslimin. Itu muslim. Selain dirimu, engkaunya bagaimana? Kalau saya mah masih minum khamar. Kalau saya mah masih dugem. Kalau saya mah masih mencurangi timbangan. Tapi saya kan di lingkungan muslim. Ada gunanya. Apa guna rumah Nabi Nuh untuk anak Nabi Nuh? Dan berikan mudarat istana Fir'aun untuk istri Fir'aun. Suaminya ke neraka, tidak memberikan mudarat kepada istrinya kalau istrinya masuk surga. Ayahnya seorang nabi, ayahnya orang yang sangat dicintai Allah, ayahnya lelaki terbaik di permukaan bumi. Ketika itu, dan menjadi 5 lelaki terbaik di permukaan bumi sepanjang sejarah manusia, tak ada gunanya dia punya ayah seperti itu kalau dia akhirnya ke neraka. Alaikum anfusakum. Pedulikan dirimu sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tak akan memberikan mudarat kepadamu siapapun yang sesat dengan syarat kamunya dapat hidayah.
diri sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, bentengi dirimu. Dirimu. Diri sendiri. Agama ini agama individual. Namun ketika individu ini berbuat, untuk dirinya, terjadi jamaah. Dan jangan dibalik. Agama ini agama jamaah, walau individunya amburadul. Salah. Dan ini pemahaman sebagian orang. Beragama itu harus berjamaah. Tidak peduli dalamnya bagaimana, amburadulnya, carut marutnya, nggak peduli. Yang penting berjamaah. Ini kesalahan yang sangat aneh. Karena 180 derajat berbeda dengan Al-Quranul Karim. 180 derajat berbeda dengan amalan Rasul kita yang karim. Qu anfusakum. Bentengi dirimu. Kalau itu sudah, baru ahlikum, keluargamu. Hari-hari ini banyak orang yang ingin berjuang untuk kebaikan Islam Indonesia. Alhamdulillah. Namun pertanyaannya, engkau dan keluargamu bagaimana? Engkau dan keluargamu bagaimana? Apakah istrimu masih buka aurat? Kalau istrimu masih buka aurat, please jangan bicara kebaikan Islam Indonesia. Kalau seorang wanita engkau tidak bisa arahkan kepada kebaikan, impossible kalau Indonesia engkau arahkan kepada kebaikan. Kalau engkau tidak bisa menguasai satu orang wanita, dan hanya beberapa orang anak, apakah itu dengannya kau ingin memperbaiki Indonesia yang begitu luas dari Sabang sampai Merauke? Itu bukti malas, kita lanjutkan, biar aja lah. Intinya adalah ku anfusakum wa ahlikum. Bentengi dirimu, bentengi keluargamu, diri sendiri. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, siapa di antara kita yang tidak yakin bahwa kita akan mati? Siapa di antara kita yang tidak yakin bahwa kita akan ditanya oleh malaikat, 2 orang malaikat ketika kita ada di alam barzakh? Kita mulai dibangunkan pada saat yang mengantarkan jasad kita sudah mulai meninggalkan pemakaman. Siapa di antara kita yang tidak beriman bahwa jawaban-jawaban kita ketika ditanya oleh malaikat itu bukanlah jawaban-jawaban yang bisa dikarang oleh lisan, tapi amal kita lah yang akan menentukan jawaban. Siapa di antara kita yang tidak beriman bahwa kalau kita tidak berhasil menjawab pertanyaan malaikat itu dengan mengatakan saya tak tahu, aku tak tahu, itu jawaban mereka. Para malaikat bertanya, la daraita wa la tais. Kamu tidak mau tahu. Kamu tidak tahu, tapi kamu tidak mau baca. Kamu tidak tahu, tapi kamu tak mau tahu. Kamu tidak tahu, tapi kamu tidak mau bertanya. Kamu tidak tahu, tapi kamu tidak mau belajar. Beda antara tidak tahu dengan tak mau tahu. Kamu tak mau tahu. Kamu cuek. Lalu dipukul dengan sebuah alat pukul. Dipukul dengan sebuah pentungan yang kalau malaikat itu memukulkan pentungan itu ke Bukit Marapi, Marapi akan menjadi debu. Kalau malaikat memukulkan pentungannya itu kepada Singgalang, Singgalang akan hilang dalam sekejap.
Itu dia besar pentungannya, itu dia dahsyat tenaga malaikatnya. Pentungan itu yang digunakan malaikat untuk memukul dirinya. Bayangkan apa yang akan terjadi. Setelah bayangkan apa yang akan terjadi, pertanyaannya, bayangkan kalau kitalah yang dipukul. Dua hal yang berbeda. Yang satu lebih dahsyat dan lebih mengena dan lebih memberikan ibrah dan lebih memberikan peringatan. Kalau sayalah yang dipukul oleh malaikat dengan pentungan yang kalau digunakan untuk memukul Merapi, Merapi akan menjadi debu, menjadi kerikil-kerikil kecil. Bagaimana kalau saya yang menderita dan saya yang dipukul? Takut tidak mau dipukul, berhati-hati dalam beramal. Jawab perintah Allah dengan patuh dan taat. Itulah makna raditu billahi rabbah. Jawab sunnah Rasulullah SAW dengan iman dan mengikuti. Itulah makna Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Jawab syariat Allah dengan beragama sesuai dengan syariat itu, tidak mengikuti yang beda dengan syariat itu. Itulah dia jawaban dari wabil islami dina. Apakah kita mengira bahwa cukup mengatakan raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah akan mendapatkan seluruh kebaikan? Kalau begitu, munafik di zaman Rasul mendapatkan kebaikan karena dia telah mengucapkannya. Agama ini agama amal, bukan agama ilmu saja. Ilmu saja tanpa amal, neraka. Amal saja tanpa ilmu, neraka juga. Tak ada ilmu, tak ada amal, lebih cepat ke nerakanya. Yang tidak ke neraka, ilmu dan amal digabungkan jadi satu. Ilmu dan amal mix dalam bentuk amal harian. Berpadu tak terpisahkan. Ilmunya mengalir kepada amal, amalnya dilandasi oleh ilmu. Ini dia orang-orang yang akan selamat, dan ini dia orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala menyebutnya di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, dan kita minta digabungkan bersama mereka. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa orang-orang yang an'amta alaihim? Kesimpulannya, ilmunya berubah menjadi amal, amalnya didasari ilmu. Ilmunya mengalir menjadi amal, amalnya didasari ilmu. Ini dia an'amta alaihim. Siapa yang tidak? Ghairil maghdubi alaihim. Ada ilmu tapi tak berbentuk amal. Waladhdallin, ada amal tapi tak berlandaskan ilmu. Ihdharu, ittaqu fitnatal alimil fajir wal abidil jahil fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, jauhi, hindari, mawas terhadap fitnah dua orang jenis manusia. Jenis pertama, al-alimil fajir, alim pelaku dosa. Berarti ada ilmu, lanjutkan, ada ilmu, tak diamalkan. Hindari fitnah alim fajir. Hanya ada ilmu, tapi tak diamalkan ilmu itu. Tak mengalir dalam bentuk amal. Dua, al-abidil jahil. Ahli ibadah namun jahil. Apa yang ada di dalamnya? Ada amal, dia ibadah, tapi tak ada ilmu. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, jauhi dua jenis manusia ini. Alim, rajin berbuat maksiat. Abid, tapi tak mengerti syariat. Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Karena fitnah dua jenis manusia ini adalah fitnah untuk siapapun yang terfitnah dari agama Allah.
Maka ilmu kita tentang apa yang ada di padang mahsyar, daripada penyesalan demi penyesalan, dan itu yang paling banyak Allah ceritakan di dalam Al-Quran, jangan sampai hanya kepada ilmu. Alangkah buruknya orang yang sudah tahu, tetapi perangainya sama dengan orang yang tidak tahu. Alangkah buruknya orang-orang yang sudah mendapatkan peringatan dari Allah, tapi perangainya sama dengan orang yang tidak mendapatkan peringatan dari Allah. Alangkah buruknya orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, namun sifatnya, amalannya sama dengan orang yang tidak beriman dengan Al-Quran. Yang tidak beriman dengan Al-Quran tatoan, dia pun tatoan. Yang tidak beriman kepada Al-Quran joget-joget, dia pun joget-joget. Orang yang tidak beriman kepada Al-Quran dengan bangganya membuka aurat, dia pun dengan bangganya membuka aurat. Orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran berjemur di tempat maksiat, dia pun ikut berjemur di tempat maksiat. Ada bedanya antara dia yang mengatakan saya beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada surga dan neraka. Amalmu dan amal yang tidak beriman sian, sama. Apa guna imanmu? Saya beriman, dia tidak. Bukan, Anda bukan beriman, Anda sekedar tahu. Iman tidak demikian. Iman adalah orang yang Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Lanjutkan. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ini dia orang yang beriman. Yang ada dalam surah Al-Hujurat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, iman yang Allah inginkan, adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu akan apa yang mereka imani, kemudian mengalir dalam bentuk amalan. Wajahadu. Mereka berjihad, mereka berjuang, mereka bertungkus lumus, mereka berupaya keras, mereka beramal banyak untuk menegakkan agama Allah bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, bahkan dengan diri dan nyawa mereka. Kalau itu terjadi, tidak hanya iman namun mengalir dalam bentuk amal, ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur sebagai orang yang beriman. Kalau tidak, berarti tidak jujur. Iman di lisan, tak iman dalam anggota badan. Di akhir surah Al-Munafiqun, Allah tabaraka wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ini penyesalan pertama dan masih di dunia. Namun sudah tiba saat-saat berpisah. Belum masuk akhirat, namun sudah tiba saat-saatnya masuk. Sudah nampak malaikat, sudah tahu bahwa ini indikasi bahwa dia akan meninggalkan dunia, hadap akhirat. Allah berfirman, dan infakkan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Ketika itu baru kalian berkata, wahai Rabbku, undurkan ajalku barang sesaat, sungguh aku akan menginfakkan hartaku, sungguh aku akan menjadi orang saleh. Tak ada gunanya penyesalan di saat kematian. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang mulia, mengatakan, setiap orang kafir menyesali ini pada saat dia tutup usia. Dia ingin hartanya diinfakkan semuanya di jalan Allah. Semua orang yang tidak bayar zakat
melakukan hal yang sama. Karena ketika itu mereka baru sadar, ternyata harta yang dibela-bela selama ini, ternyata harta yang dibangga-banggakan selama ini, ternyata harta yang dipamer-pamer selama ini tak bisa bermanfaat apa-apa untuknya, karena harta itu akan segera ditinggalkan milik orang lain dan dia tidak akan membawa secuil pun daripada harta itu untuk kehidupan berikutnya. Untuk apa ditinggal banyak-banyak untuk orang lain? Mendingan saya infakkan. Oleh karena itu dia meminta kepada Allah, undurkan sesaat ya Allah, harta ini akan aku infakkan. Undurkan sesaat ya Allah, aku mau jadi orang saleh. Penyesalan datang terakhir. Tak ada gunanya. Tak ada gunanya. Kapan penyesalan berguna? Di satu poin. Apabila masih ada waktu untuk memperbaiki kesalahan. Masih ada waktu untuk merevisi kekeliruan. Masih ada waktu untuk merubah kesalahan. Baru penyesalan bermanfaat. Namun ketika kematian datang, waktu itu sudah habis. Time is over. Gak ada lagi, sudah habis. Duniamu sudah habis. Detik-detikmu sudah habis di dunia. Sebentar lagi. Hanya sebentar lagi. Tinggal malaikat maut datang menjemput. Malaikat-malaikat penjaga. Malaikat-malaikat yang mendahului malaikat maut sudah datang. Karena sebelum malaikat maut datang dulu malaikat yang sangat banyak. Sejauh mata memandang malaikat. Dilihat oleh orang yang akan mati, namun tidak disaksikan oleh orang yang ada di sekitarnya. Kita yang ada di sekitarnya. Tak melihat malaikat itu. Sementara dia yang akan wafat melihat malaikat itu. Tabir gaib sudah Allah angkat. Sehingga matanya melihat malaikat. Dan tidak diperlihatkan kepada kita yang tidak akan wafat, belum wafat pada waktu itu, karena kita masih akan diuji. Oleh karena itu tabir gaib masih ditutup. Itulah ujian itu. Kalau dibuka untuk kita sekarang ini tabir gaib, insya Allah masjid nggak muat. Kalau tabir gaib diangkat oleh Allah dari kita sekarang ini, insya Allah nggak ada orang yang sholat. Kalau tabir gaib diangkat oleh Allah sekarang ini, insya Allah seluruh karaoke tutup. Seluruh timbangan di pasar normal. Seluruh wanita tutup aurat. Seluruh kita lisan laki-laki dan wanita berhenti ghibah. Seluruh kita menangis. Kalau Allah angkat tabir gaib yang membatasi mata kita tidak bisa melihat malaikat, padahal malaikat di sekitar kita. Namun ketika dia akan mati, tak ada lagi kesempatan untuk beramal, tak ada lagi kesempatan untuk merubah amal, tabir fitnahnya, ujiannya sudah habis. Tabir itu Allah angkat. Baru dia sadar. Ternyata selama ini, saya bukan orang saleh. Saya lawannya, taleh. Lawan saleh bahasa Arab, taleh. Kalau sad, saleh. Kalau ta, taleh. Lawan saleh. Seluruh orang yang salah, walau sebelum dia mati, dia mengatakan, kami yang benar. Sadar bahwa dia salah. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan akhirkan, tidak akan undur. Apabila sudah tiba waktu yang Allah tentukan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu apa yang kalian amalkan. Allah Maha tahu apa yang kita amalkan. Dalam ini, kalau kita mengerti. Namun sayang kita tidak mengerti. Allah Maha tahu apa yang kita amalkan. Ulangi kata-kata ini sampai malam tak
nikmat-nikmat yang ada di dunia ini. Ini yang membuat wanita-wanita muslimah menutup seluruh auratnya. Tak mau ada yang terlihat. Walau panas. Walau bercucuran keringat. Ini yang membuat orang-orang lelaki muslim selalu ada di dalam saf-saf salat. Wajib, salat wajib. Dan tidak mau ketinggalan. Kenapa? Karena dia tahu, Allah mengetahui amal. Allah melihat amalnya. Allah memantau amalnya. Alangkah buruknya Anda, wahai muslim, kumpulkan harta, kumpulkan harta, kumpulkan harta, kumpulkan harta, tak infakkan, kumpulkan harta, gemukkan rekeningmu, setelah itu engkau tinggal. Apakah ini yang namanya kecerdasan? Atau inikah namanya kepandiran? La adri. Saya tidak tahu jawab sendiri. Qad yajma'ul mala ghairu akilihi wa ya'kulul mala ghairu man yajma'uhu. Betapa banyaknya orang ngumpul-ngumpul harta, bukan dia yang makan harta itu, dan betapa banyaknya orang yang makan harta, bukan dia yang mengumpulkan. Alangkah pandirnya si pengumpul harta, orang lain yang makan hartanya. Dan alangkah beruntungnya orang yang tidak ngumpul-ngumpul harta, tinggal menikmati harta yang sudah terkumpul untuknya. Maka kalau Anda ingin cerdas, jadikan hartamu untukmu. Jadikan hartamu engkau yang akan menikmatinya. Siapa tuntunannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta dunianya untuk diletakkan di surganya. Kalau tidak, menyesal. Di alam barzakh, penyesalan itu pun tiba. Karena Rasulullah SAW bercerita tentang penyesalan orang yang ada di alam barzakh. Bagaimana dia tidak menyesal? Pertama, dibukakan pintu dari alam barzakhnya, terlihatlah surga. Terlihat istana surga, terlihat taman-taman surga, terlihat sungai-sungai surga, terlihat makanan-makanan surga, terlihat kondisi surga dari alam barzakhnya. Setelah dia melihat surga yang luar biasa di alam barzakhnya, malaikat berkata, ini tempatmu di surga kalau kamu masuk surga. Sudah disiapkan Allah. Abu Jahal punya tempat di surga, Fir'aun punya tempat di surga, kalau dia masuk surga. Kemudian ditutup pintu itu, dibuka pintu berikutnya yang terlihat sebaliknya, neraka. Lalu dikatakan kepadanya, karena engkau tidak masuk surga, maka pintu ditutup, ini tempatmu di neraka, kamu di sini kelak di neraka Allah. Sungguh kalau kita bayangkan, tak terbayangkan. Apalagi kalau kita merasakan apa jadinya. Oleh karena itu penduduk surga disebut oleh Allah warithun, orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Mewarisi tempat Abu Jahal, mewarisi tempat Fir'aun, mewarisi tempat Abu Lahab, mewarisi tempat Utbah bin Rabi'ah, mewarisi tempat denekot-denekot Quraisy lainnya dari dahulu sampai sekarang. Denekot-denekot kufar dari dahulu sampai sekarang, sampai dunia kiamat. Karena seluruh manusia ada tempatnya di surga. Dan tempat itu tidak mereka huni dan tidak mereka datangi, karena memang nanti mereka tidak masuk surga. Akhirnya dihuni oleh orang-orang yang Allah masukkan surga. Penduduk surga mewarisi tempat penduduk neraka
karena mereka tidak masuk surga. Ulaika humul warithun. Mereka lah pewaris surga. Maksud pewaris itu dia. Bisakah engkau bayangkan, wahai muslim, wahai muslimah, kalau engkau lah orang itu, diperlihatkan kepadamu surga dan dikatakan engkau masuk surga di sempitmu, namun karena engkau tidak masuk surga, ini tempatmu di neraka. Bisa kita bayangkan kalau kita pelakunya, kalau kita orangnya, kalau kita yang mendapatkan itu di alam barzakh, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Penyerahan apa? Penyesalan apa yang tidak? Penyesalan apa yang akan kita rasakan? Betapa beratnya, betapa besarnya penyesalan yang akan kita rasakan untuk diri kita. Datang kepadanya lelaki berwajah buruk, beraroma busuk, berpakaian busuk, buruk. Dia berkata kepada laki-laki itu, siapa kamu? Wajahmu wajah yang mendatangkan keburukan, aromamu busuk. Lelaki itu menjawab, saya amalmu yang busuk di dunia. Wahai muslimin, engkau adalah muslim yang busuk kalau tidak sholat. Engkau adalah muslim yang busuk kalau tidak puasa. Engkau adalah muslim yang busuk kalau tidak berhenti ghibah dan namimah. Walau engkau memakai parfum terhebat dari Eropa. Wahai muslimat, kalian adalah orang-orang yang busuk kalau tidak sholat. Kalian adalah orang-orang yang busuk kalau tiap hari begunjing, ghibah. Kalian adalah orang-orang yang busuk kalau tidak tutup aurat. Kalau menggunakan parfum termahal yang ada dijual di negeri Anda. Dan busuk itu akan terlihat di saat kematian dan terlihat di alam barzakh. Aku adalah amalmu yang busuk di dunia. Percaya tidak percaya, aroma busuk itu terasa. Bagi orang-orang yang mau merasakan. Dan pandai merasakan. Sehingga dia akan merasakan tidak enak duduk di samping orang yang wangi pakai parfum namun busuk secara syariat. Terasa itu. Kalau kita berusaha untuk merasakannya. Hal yang sama kalau wangi, tapi kita bukan sedang bicara wanginya, kita sedang bicara yang busuk-busuknya. Karena pembicaraan kita adalah penyesalan. Hal yang sama kalau kita ingin bergerak sedikit, terasa parfum orang saleh. Walau dia baru pulang dari kebunnya dan berkeringat. Walau dia baru pulang dari sawahnya dan berlumpur. Dan belum mandi. Duduk di sampingnya ada aroma wangi yang tidak bisa dicium oleh panca indera, namun dicium oleh basirah, menggunakan panca indera yang bukan panca indera yang dikenal manusia biasa. Di akhirat ada orang-orang yang mendapatkan catatan kitabnya di tangan kirinya dan mereka menyesal. Dengarkan apa penyesalan mereka. Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran surah Al-Haqqah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang-orang yang diberikan catatan kitabnya di sebelah tangan kanannya. Maaf, di sebelah tangan kirinya. Adapun orang-orang yang diberikan catatan kitabnya di tangan kirinya. Fayaqul. Dia berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Andai aku tidak diberikan kepadaku catatan kitab. Andai tidak diberikan kepadaku catatan kitab ini. Karena catatan kitab ini membuat aku menderita. Ada apa denganmu? Itulah dirimu. Itulah engkau. Catatan kitab itu, itulah kerjaanmu di dunia. Ada apa? Mau beramal, tak mau bertanggung jawab.
Ada apa memilih tidak mau menanggung akibat? Apakah ini orang-orang yang normal, mau memilih tapi tidak mau bertanggung jawab atas pilihannya? Mau berbuat tapi tidak mau bertanggung jawab? Apa isi catatan kitab itu kalau bukan pekerjaan harian kita? Mulai dari bangun sampai tidur lagi. Kenapa tidak mau menerima catatan kitab? Itulah dirimu. Itulah engkau. Terangkum dengan rapi. Terangkum dengan detail. Tidak ada yang terlewatkan. Walam adri ma hisabiyah. Andai aku tidak tahu dunia hisabku. Andai aku tidak dihisab. Bukankah di dunia sudah ada yang memberitahu bahwa engkau dihisab? Kalau Anda Muslim, bukankah di dunia Anda meyakini bahwa ada yaumul hisab? Apa sekarang tidak mau dihisab? Padahal sudah diberitahu adanya hisab. Ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai andai yang kudapatkan adalah aku dimatikan saja. Minta mati. Bukannya di dunia dulu minta hidup sepanjang usia. Sepanjang umur, berumur panjang. Happy birthday, happy birthday. Semoga panjang umur, semoga panjang umur. Kenapa sekarang minta mati? Apa yang terjadi? Apa dulu ingin umur panjang? Ya Tuhan, panjangkan usiaku. Robku, panjangkan usiaku. Kenapa sekarang minta mati? Penyesalan. Yawaddu ahadum law yu'ammaru alfasana. Kalau dilihat hati mereka, kata Allah, orang kafir itu ingin hidup 1000 tahun. Saking tamaknya mereka terhadap dunia dan kehidupan dunia dan kenikmatan dunia dan maksiat yang ada di dunia. Mereka ingin hidup 1000 tahun untuk menikmati dunia itu. Tapi giliran berhadapan dengan akhirat, mintanya mati. Cita-cita tertinggi orang kafir, mati. Lihat bagaimana cita-cita mereka di dunia. Lihat bagaimana mereka mengejar cita-cita dunia. Seolah-olah hidup mereka tak akan mati. Namun begitu ketemu akhirat, cita-cita tertinggi mereka mati. Nih ayatnya. Dan berlaku orang muslim yang meniru orang kafir. Ma'aghna anni maliyah. Ternyata hartaku tak bisa memberikan manfaat apapun untukku. Bukankah sudah diingatkan dulu, jangan numpuk-numpuk, infakkan. Bukankah sudah dikatakan, infakkan akan disimpan di akhirat. Disimpan di akhirat. Kau kipas-kipas. Kau bahagia rekeningmu yang menggemuk itu. Sementara kiri kananmu manusia teriak kesakitan, manusia teriak kemiskinan, manusia teriak kelaparan. Tidak peduli, yang penting rekeningku gemuk. Ada apa sekarang teriak-teriak hartaku, hartaku, hartaku tak bisa membawa manfaat apa-apa. Bukannya justru engkau tumpuk dulu untuk memberikan manfaat untuk dirimu. Enak saja saya yang tungkus lumus mencari lalu saya bagi-bagi. Di mana otak yang benar? Itu kaedahmu. Kalau mau dapat harta, tungkus lumus kayak saya. Jangan pandainya minta-minta. Enak aja dengan dalil zakat. Lalu minta-minta. Itu engkau dulu. Dengan kecintaanmu yang berlipat ganda. Engkau merasa harta segala-galanya, bisa memberikan kebaikan semuanya. Mana kebaikan yang bisa diberikan harta kepadamu ketika sudah sampai hari yang seperti ini? Tak memberikan manfaat apa-apa. Itulah dia harta. Bawa ini ke dunia sebelum Anda menyesal di akhirat. Halaka anni sultaniyah. Hancur seluruh kekuasaanku. Bukannya engkau dulu yang bangga dengan baju kekuasaan itu? Bukankah dulu engkau yang cari-cari jadi orang ini nomor 1? Bukannya dulu engkau yang bertungkus lumus, lakukan segalanya, walaupun main dukun, main fitnah,
agar engkau bisa duduk menjadi kursi nomor 1 itu. Ada apa sekarang kok engkau mengatakan kekuasaanku habis? Inilah dia penyesalan. Untuk apa Allah ceritakan? Agar kita tidak menyesal nanti di akhirat. Dengan cara apa? Jangan tiru mereka. Jangan tiru mereka. Jangan baca biografinya. Jangan tiru perangainya. Hindari berteman dengan mereka. Hindari menjadikan mereka figur, idola. Itu figur Anda ada. Dan benar-benar figur yang real dan nyata akan membawa Anda kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, bernama Abdullah ibnu Abi Quhafah, dikenal dengan nama Abu Bakar, bernama Umar bin Khattab, bernama Utsman ibnu Affan, bernama Ali bin Abi Thalib, dan figur-figur lainnya yang jumlahnya ribuan. Kenapa Anda tinggalkan figur itu lalu Anda pindah kepada figur-figur yang seperti ini? Di akhirat Allah akan kelompokkan manusia sesuai dengan siapa figurnya. Siapa manusia yang paling dia ikuti, siapa manusia yang paling dia cintai, siapa manusia yang paling dia teladani. Kalau Anda pencinta dangdut, insya Allah di akhirat berkumpul bersama pedangdut. Silakan. Silakan cintai pemusik dangdut, silakan cintai jazz, silakan cintai rocker, silakan cintai manusia-manusia, aktor, aktris film yang kemudian Anda idolakan. Silakan, dengan syarat Anda harus sadar di akhirat Anda dikumpulkan bersama mereka. Anda dikumpulkan bersama mereka. Silakan. Dan insya Allah di kelompok pedangdut itu, di kelompok jazz itu, di kelompok rocker itu, tak ada Abu Bakar di sana. Tak ada. Pasti tak ada. Abu Bakar tak tahu semua itu. Tak ada Imam Syafi'i di sana. Tak ada Imam Ahmad bin Hanbal di sana. Jangan berani berbuat, tak mau menanggung akibat. Ustadz, keras sekali Ustadz. Kalau itu untuk kebaikan kita, kenapa tidak? Allah lebih keras kepada kita di dalam Al-Quran. Tapi keras yang sebenarnya, kata kita yang keras, sebenarnya tegas. Beda antara tegas dan keras. Syaitan merubahnya dari tegas menjadi keras, agar kita a priori, agar kita antipati, agar kita menjauh sebelum mendengar dan mendekat dan mengambil manfaat. Kata Imam Hasan al-Basri, lebih baik engkau berteman dengan orang-orang yang membuat engkau selalu takut berbuat maksiat, akhirnya di akhirat engkau selamat. Dibanding engkau berteman dengan orang yang membuat engkau merasa nyaman, aman, akhirnya engkau menderita. Lebih baik engkau berteman dengan orang-orang yang selalu memberikan rasa takut kepadamu, sehingga engkau kemudian melakukan tindakan antisipasi. Kau melakukan tindakan membenteng diri. Kau melakukan tindakan mempersiapkan diri. Karena ketakutan demi ketakutan yang disampaikan kepadamu oleh mereka. Takut sehingga membuat engkau terjaga dari maksiat. Itu lebih baik. Engkau datang kepada Allah dalam keadaan aman. Karena di dunia engkau dipenuhi oleh rasa takut kepadanya. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Mereka yang hidup di permukaan bumi, sering sekali sifat mereka itu dihiasi oleh ketakutan. Dipuji oleh Allah orang yang takut hidup di dunia, dan dicela orang-orang yang merasa aman. Amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dari Rabb yang ada di langit? Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang pasti akan merugi.
Santai, santai. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Santai, tobat. Nanti tobat, kalau sudah tua tobat, kalau sudah pensiun tobat, santai dulu belum saatnya. Itu orang yang membuat Anda merasa aman. Jauhi orang-orang yang seperti itu. Berkawanlah dengan orang-orang yang memberikan rasa takut, hati-hati. Nanti kamu dihisab, hati-hati. Nanti pertanggungjawaban akhiratnya bagaimana? Hati-hati. Nanti engkau akan... Ini orang yang memberikan angkat rasa takut. Hati-hati masuk neraka, hati-hati. Nanti dapat su'ul khatimah, hati-hati. Bagaimana kalau... Berkawanlah dengan mereka, kata Imam Hasan al-Basri. Agar engkau menghadap Allah dalam keadaan aman. Daripada berkawan daripada orang-orang yang merasakan aman kepadamu di dunia. Dan engkau datang kepada Allah dengan penuh rasa takut. Banyak sekali ayat-ayat Allah bicara tentang penyesalan-penyesalan akhirat pada mahsyar, namun waktu yang membatasi kita, dan saya rasa apa yang sudah saya sampaikan cukup untuk pada kesempatan kali ini sebagai materi, dan tinggal dilanjutkan dengan baca Al-Quran, pelajari isi Al-Quran itu, baca buku-buku yang berhubungan dengan neraka, beli buku-buku yang berhubungan dengan neraka. Mari kita tanya diri kita, di rumah saya ada buku khusus nggak bicara tentang neraka? Mari masing-masing kita bertanya kepada dirinya sendiri. Di rumah saya ada tidak buku bicara khusus soal neraka? Kalau tidak, mulai beli dari sekarang. Timbulkan rasa takut kepada neraka Allah. Sehingga membuat engkau takut ke neraka Allah, dan membuat engkau menghindar dari jalan-jalan yang akan mengantarkanmu kepada neraka Allah. Semoga bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan secara materi, dan semoga Allah meridhoi, dan semoga ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya, terutama bagi yang berbicara. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Silahkan dengan tulisan. Silahkan dengan tulisan. Inginnya tulisan. Silahkan Bu, itu diberikan kertas dan pena. Pertanyaan ini tidak bisa saya bacakan. Ada pertanyaan namun tidak bisa saya bacakan. Duduk di majelis khusus karena mungkin bahasannya khusus. Nah, Ustadz, agama melatih diri supaya tidak mudah marah. Iya, iya. Iya kan? Pertanyaannya nggak ada. Ini pernyataan. Ustadz,
agama melatih diri supaya tidak marah. Iya, betul. Terus pertanyaannya apa? Di sini tidak ada pertanyaan. Di sini pernyataan, bukan pertanyaan. Oh, bagaimana? Oh, bagaimananya? Saya baca agama. Memang faktor usia. Ini bacanya, Pak. Ah, iya bagaimana rupanya? Hah? Bagaimana melatih diri supaya tidak mudah marah? Jawabannya, jangan marah. Saya ingin supaya tidak marah, Ustadz. Bagaimana caranya? Caranya, jangan marah. Ya itu yang saya tanyakan, ya itulah jawaban. Nggak connect Ustadz. Begitulah yang terjadi antara Rasul dan orang yang minta nasihat supaya dia dapat nasihat dari Rasul supaya tidak marah. Datang seorang lelaki kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, berikan saya nasihat." Rasul mengatakan, "Jangan marah." "Ya Rasulullah, berikan saya nasihat." Kata Rasul, "Jangan marah." "Ya Rasulullah, berikan saya nasihat supaya saya dapat nasihat." Kata Rasul, "Jangan marah." Dia mengira kata Rasul jangan marah itu bukan nasihat. Padahal itu nasihat. Nasihat supaya kita tidak mudah marah, jangan marah. Kalau antum ingat, Rasulmu memberikan nasihat kepadamu, jangan marah. Rasulmu, utusan Allah. Datang kepadanya wahyu dari langit. Datang kepadanya malaikat Jibril. Dan dia berjuang mati-matian untuk mendatangkan nasihat itu untukmu. Giginya rontok, darahnya mengalir, jidatnya luka, hartanya habis. Harga dirinya diinjak-injak manusia untuk menyampaikan nasihat ini kepadamu. Engkau akan sadar bahwa nasihat jangan marah itu terlalu berharga. Terlalu banyak perjuangan untuk bisa menyampaikan kepadamu, jangan marah. Sehingga ketika engkau akan marah, ingat nasihat Rasulmu. Ya Rasul menasihati saya jangan marah. Saya harus patuh Rasul, jangan marah. Mau marah, ingat Rasul menasihati jangan marah. Jangan marah. Itu nasihat yang paling dalam kalau kita sadar. Maka nasihat untuk tidak gampang marah, jangan marah. Nasihat bagi orang yang temperamen, jangan marah. Nasihat bagi orang yang suka tersulut emosi, jangan marah. Cukup kalimat jangan marah itu, kalau dihayati dengan benar-benar penghayatan, cukup menjadi nasihat untuk engkau bisa menguasai emosimu. Untuk engkau bisa menguasai temperamenmu. Kalau tidak, Nabi tidak melakukan nasihat yang sangat ringkas, padat, dan sangat berharga. Dan hal yang sama, sahabat ini merasa, bukan, ayo Rasul belikan saya nasihat yang lebih daripada itu. Rasul hanya mengatakan jangan marah. Rasul sebaik-baik manusia yang berbicara. Rasul sebaik-baik manusia yang memberikan nasihat. Jangan pernah mencari nasihat yang lebih hebat daripada nasihatnya Rasul tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takkan bertemu itu, percayalah. Saya bisa saja memanjang-manjangkan nasihat untuk Anda yang gampang marah, gampang tersulut emosi. Bisa saja ya panjang-panjangkan. Namun ketahuilah bahwa nasihat itu Rasul ini singkat, padat, hebat. Mau apa lagi?
Saya akan berbicara, tak ada gunanya marah itu. Engkau nanti akan menyesal, engkau sendiri juga akan menderita, engkau akan sakit kepala, tensimu akan naik, banyak. Dan engkau akan menyesal setelah marah-marah, dan engkau akan berdosa setelah marah-marah. Setan datang, banyak yang bisa saya katakan. Tapi tak sehebat perkataan Rasul, jangan marah. Selesai urusan. Kata orang Arab, al-ghadabu awwaluhu jununun wa akhiruhu nadamun. Marah itu awalnya gila, akhirnya nyesal. Awalnya gila, tembok ditinju, tak gila tuh. Piring sudah rapi-rapi disuruh isi, diangkat, apa namanya itu? Dibanting. Apa salah piring padamu? Handphone sudah mahal dibeli, dibanting ke lantai. Tunggu dulu dibanting, saya sambut dulu baru banting lah. Banting ke tangan ini biar nggak pecah. Terus saya bawa daripada mubazir. Handphone 14 juta pecah gara-gara bantinganmu. Kerjaan orang gila. Manfaatnya dibuang-buang begitu saja, padahal sudah capek-capek ngumpulin harta. Akhirnya apa? Akhirnya nadamun. Selesai. Hah? Apa? Akhirnya adalah menyesal. Setelah selesai marahnya, selesai ngamuknya, selesai gilanya, baru sadar. Sakit. Ya iya. Tengok handphone. Nah, handphone. Baru minta maaf. Maaf saya tadi emosi. Maaf saya tadi. Nyesel kan? Aku aja lah. Makanya ada gunanya marah. Ada orang yang mau bayar zakat untuk cucu saya. Sementara cucu saya ikut abinya. Bisakah saya menerima zakat itu, Ustadz? Kalau memang abinya termasuk orang dhaif, miskin, fakir, berhak untuk dapat zakat, anaknya pun ikut. Kalau abinya berhak dapat zakat, maka anaknya pun berhak dapat zakat. Maka dilihat dari istihqaquz zakah kepada ayahnya. Apakah ayahnya mustahik az-zakah atau tidak? Kalau ayahnya mustahik, maka anaknya pun mustahik. Tapi kalau ayahnya tidak mustahik dan ayahnya adalah orang yang punya harta yang cukup dan kaya, bukan orang yang bisa terima zakat, bahkan orang yang wajib bayar zakat, maka anak tak bisa dibayarkan zakat kepada anak itu. Wallahu a'lam. Ini membuat saya menderita ini, kecil dan rapi. Nggak usah utang, nggak usah baca. Payah saya, Pak. Pertanyaan saya di luar tema, Ustadz. Apakah membaca Al-Quran akan sampai kepada orang tua yang meninggal? Yang sampai apanya? Pahalanya? Cara menyampaikannya bagaimana? Dikirimnya pakai apa? Pakai niat. Pertanyaan ini bisa global, bisa khusus. Kalau global, tidak boleh. Saya baca Quran, niatnya untuk si Anu. Saya baca Quran, niatnya pahalanya untuk si Anu. Saya baca Quran, niatnya untuk si Anu. Nggak boleh. Ini perjawaban global. Karena amal manusia untuk manusia itu sendiri. Tapi pertanyaan khusus, anak membaca Al-Quran, dia niatkan pahala untuk orang tuanya, ini boleh. Ini khusus. Nanti saya takut kalau saya jawab boleh, nanti dipahami umum. Ini anak ke orang tua, ini jalur spesial. Tidak hanya berdoa, tidak hanya baca Quran, banyak sekali amal soleh termasuk sholat, termasuk puasa, termasuk haji, termasuk umroh, termasuk jujur, termasuk baca Quran, termasuk
Beraneka ragam ketaatan, termasuk majelis taklim. Kita niatkan pahala juga untuk orang tua kita. Insya Allah orang tua kita dapat pahala. Cara mengirimnya dari bab anak saleh. Karena Nabi mengatakan, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min thalath." Salah satunya waladin saleh, anak yang saleh. Maka kesolehan anak diniatkan pahala untuk orang tua, maka anak dapat pahala karena dia beramal soleh, dia dapat pahala. Si anak itu, orang tua pun dapat pahala yang sama. Bukan berarti dia kirim, dia tidak punya dapat pahala itu. Bukan. Orang tuanya dapat sebagaimana dia dapat. Berapa dia dapat, segitu orang tuanya juga dapat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Sudah saya jawab. Anak ke orang tua. Nah, kan? Saya jawab khusus pertanyaan umum ya? Nah, di dalam sholat pada saat rakaat terakhir, bolehkah saya berdoa dengan bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa Minang? Hukum asalnya sholat itu berbahasa Arab. A to Z. Dari A sampai Z berbahasa Arab. Hukum asalnya. Maka yang terbaik ucapkan doa dalam bahasa Arab. Itu yang terbaik. Aman dari segala khilaf. Saya tidak tahu Ustaz. Tinggal tanya ke Ustaz. Ustaz tolong ajarkan saya minta doa ini bagaimana cara mengucapkannya. Atau hafalkan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Saya gak kuat lagi menghafal Ustadz. Satu doa, satu pekan. Satu doa aja. 7 hari. Ulang terus 7 hari satu doa. Masa sih gak hafal? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Diulang terus hari ini. Besok diulang lagi. Besok diulang lagi. 7 hari lamanya. Masa gak hafal sih? Pekan kedua, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Satu pekan 7 hari itu aja, masa enggak hafal sih? Pekan yang ketiga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Masa enggak hafal sih? Hanya butuh sedikit keseriusan dan sedikit usaha yang tidak terlalu keras, maka insya Allah 4 doa hafal 1 bulan kali 12 bulan apa? 48. Sudah banyak doa yang kita hafal. Tinggal pilih-pilih doa mana yang kita inginkan untuk kita baca sesuai dengan kebutuhan kita. Percaya tidak percaya ulama-ulama dunia kita dahulu, percaya tidak percaya buya-buya kita terdahulu, ngajarkan ilmu agama ke orang Minang di Bukit Tinggi pakai bahasa Arab. Silahkan tanya. Bagaimana cara Inyak Musa Parabek mengajarkan murid-muridnya ilmu agama dahulu. Silakan tanya Tawalib bagaimana buya-buya Tawalib mengajarkan ilmu agama kepada murid-muridnya dahulu. Pakai bahasa Arab. Buku-buku mereka, buku-buku bahasa Arab. Berarti dari zaman Rasul, sahabat mengajarkan agama kepada tabi'in bahasa Arab. Tabi'in ke muridnya bahasa Arab. Ke bawahnya bahasa Arab. Sampai zaman-zaman buya-buya kita bahasa Arab. Zaman kita diganti Arab Melayu. Akhirnya berubah menjadi Arab maklum. Arab maklum tidak bisa berdoa pakai bahasa Arab, Arab maklum. Hampir tidak ada buya-buya kita lama dahulu yang tidak pandai baca kitab gundul. Hampir tidak ada. Mungkin tidak ada. Atau tidak ada sama sekali. Satu abad terakhir ini perang besar internasional kepada bahasa Arab. Karena mereka tahu umat Islam yang pandai bahasa Arab gampang kenal agamanya.
Kalau dia kenal agamanya, gampang untuk kepada agamanya. Kalau dia kepada agamanya, susah kita masuk, merusak mereka. Tapi mereka tidak pandai bahasa Arab, gampang. Oleh karena itu, jawaban saya kepada yang bertanya, hukum asal salat bahasa Arab. Ustadz, saya baru mulai nih Ustadz mau belajar. Serius mau belajar? Iya. Serius mau menghafal? Iya. Nah, sampai belum hafal, silahkan dulu bahasa Indonesia. Itu yang benar. Jangan dijadikan hukum asal, tidak asal, dan hukum tidak asal menjadi hukum asal. Akhirnya, karena dikatakan boleh, tak mau belajar doa pakai bahasa Arab. Hajar terus bahasa Minang. Itu namanya ridho dengan ketidakmampuan. Ana saat ini sedang berhutang. Dan semua uang yang Ana miliki sekarang adalah hutang. Apakah boleh Ana membayar zakat fitrah? Dan itu dan dalam bayar itu Ana bayar dengan hutang tersebut. Karena kondisi Ana sekarang sedang tidak bekerja. Kita anggap pertanyaan terakhir. Bicara soal hutang, saya mengatakan begini, semoga salah. Hampir semua kita yang di masjid ini hutang semua ini. Hampir semua kita yang di masjid ini berhutang. Semoga salah. Tapi dengan melihat realita kehidupan manusia zaman sekarang, orang lebih suka berhutang daripada bayar cash. Dan setelah orang berhutang, dia punya sifat mengundur-undur pembayaran. Kecil atau besar, yang penting ada hutang. Kalau Anda berhutang dan uang ada pada dirimu, walaupun uang hutang dan engkau memiliki kelebihan harta pada saat Idul Fitri, tetap wajib bayar zakat. Yang tidak wajib bayar zakat itu orang yang tidak punya apa-apa. Zakat fitri. Yang Anda sebut dengan zakat fitrah. Penyebutan yang benar zakat fitri. Tak ada apa-apa yang mau dikeluarkan. Tak ada. Beras tak ada. Uang tak ada. Semua kosong. Melompong. Itu orang yang tak ada lagi kewajiban bayar zakat fitri. Karena nggak ada yang mau dizakatkan. Tapi kalau masih ada harta, walau harta pinjam, diridhoi oleh orang yang pinjam, masih ada beras, stok makanan di rumah, maka wajib untuk bayar zakat fitri. Wallahu ta'ala a'la wa alam bisawab. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk menjalankan kehidupan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang berusaha memperbaiki diri ketika kesempatan untuk memperbaiki diri masih ada. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang menyesal dan merevisi kelakuan dan perbuatan kita di saat kesempatan untuk merevisi itu masih terbuka. Jangan sampai penyesalan tiba, namun kesempatan untuk memperbaiki amal sudah tidak ada. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan kita
hamba-hambanya yang terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Markas Nusantara Al-Hijrah sudah mulai beraktivitas. Kegiatan-kegiatan, ta'lim, bahkan sholat 5 waktu juga sudah dipakai di lantai basement. Dan Alhamdulillah sekarang kita lagi membangun lantai 2-nya. Ahibati fillah, proyek kebaikan itu banyak di mana-mana. Membangun masjid, membangun sekolahan, berbagi dengan fakir miskin, ya. Kemudian bicara kondisi saudara-saudara kita di Gaza, tapi yang punya kelebihan harta, menjadi salah satu tempat berbagi, menjadi salah satu tempat untuk menyimpan uang antum di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana kita menyelesaikan pembangunan markas Nusantara Al-Hijrah ini, yang mana markasnya adalah milik umat Islam, dan harapannya kita bersama-sama mendukung pembangunan dan penyelesaian markas ini. Dan ketahuilah, kelak pada hari kiamat kita akan ditanya tentang harta kita. Min ainak tasabahu wa fiman faqahu. Akan ditanya dari mana engkau mendapatkannya dan kemana engkau menginfakannya. Pastikan uang yang kau infakkan tepat sasaran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya